Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Danau Toba atau tepatnya di Desa Silalahi ini, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Jumat pekan kemarin dibuat geger. Pasalnya seorang pemancing berhasil mendapatkan ikan mas raksasa dengan bobot ditaksir mencapai 15 kg. Ikan tersebut berhasil dipancing oleh seorang warga yang berasal dari Situnggaling. Temuan ikan mas raksasa Danau Toba yang diunggah pemilik akun Facebook Juliarson Saragi sontak viral di media sosial. Iya ya, nengenang. Om apa nak? Nama Ricky. Kopi. Apa minuman? Angkol mahu mana tek ko santai. Dah lu melui. Adi lengah. Kalau masalah ikan mas, jangankan daerah Danau Toba sana, di daerah kita pun kadang-kadang kalau dapat ikan mas sebesar itu pun ngeri. Takutnya ikan mas jadi-jadian gitu. Bukan ikan mas yang tidak masuk akal kalau sampai 15 kilo itu. Awalnya memang dari ikan mas itu, Danau Toba itu bisa jadi dia berdekatan dengan ke situ. Kalau yang ukuran besar begitu ya dikembalikan lagi ke danau. Kalau dibawa pulang pun terlampau besar ya. Dimasak pun kurasa nggak enak dagingnya. Dan di situ itu merupakan daerah yang sangat istilahnya itu tertutup, confine, sehingga boleh dibilang di daerah itu kalau toh misalnya dulunya ada ikan akan berbeda dengan ikan yang ada di laut. Karena ikan di situ adalah ikan air tawar. Dasar dari Danau Toba ini tidak terdapat binatang-binatang air seperti yang ada di laut dalam. Karena apa? Karena memang sejak awal terbentuknya danau ini sudah terpisah dari di luar. Secara misteri, barangkali misterinya dari sisi geologi kenapa bisa ada sebuah danau yang cukup dalam dan ini termasuk danau yang terbesar di dunia. Kalau saya pribadi sih dibilang percaya juga nggak terlalu ya. Karena sebagian mitos memang ada benar karena bisa dikaitkan dengan logika. Tapi sebagian besar juga menurut saya kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang kayaknya emang udah nggak match lagi deh. Viralnya temuan ikan mas berukuran raksasa tersebut tak hanya membuat geger sekitar Danau Toba, tapi juga mendapat berbagai tanggapan dari netizen di akun Facebook. Mayoritas menyarankan agar ikan mas tersebut dilepas kembali ke tempatnya di Danau Toba. Mengingat keberadaan ikan-ikan mas raksasa di Danau Toba terkait erat dengan mitos ikan keramat penghuni danau yang memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, serta kedalaman 5.050 meter dan terletak di tengah pulau Sumatera bagian utara. Di mana mitos yang hingga kini dipegang kuat oleh masyarakat sekitar Danau Toba menyebutkan jika ikan-ikan mas di Danau Toba boleh dipancing dan dibawa pulang, namun hanya untuk ikan yang berukuran wajar. Sementara untuk ikan-ikan yang berukuran raksasa harus dilepas kembali ke danau karena kemunculan ikan-ikan tersebut biasanya menjadi pertanda akan terjadi sesuatu di sekitar danau legendaris tersebut. Pada zaman dahulu ya, jangan sekarang. Apabila memang mengambil ikan mas di dalam itu, mungkin mitosnya kita memakan ikan mas. Kalau sekarang sih sudah tidak ada lagi, saya rasa. Kalau beritanya benar kecelakaan, tapi kalau mitos untuk ikan mas, saya kurang mengerti lah. 15 kg ya luar biasa ya, kekuasaan Allah bisa ya apa yang Allah kuasakan sampai ikan sebesar itu ya saya sih percaya aja karena memang sudah menjadi mitos, menjadi legenda ya, karena mungkin takut terjadi apa-apa, walaupun itu sebenarnya kuasa Allah. Terjadi apa-apa atau enggak itu bukan karena mitos menurut saya, tapi memang karena kuasa Allah. Mitos ikan mas raksasa penghuni Danau Toba juga tidak bisa dilepaskan dari legenda asal-usul terbentuknya Danau Toba. Konon dahulu kala ada seorang pemuda memancing di sungai dan mendapatkan seekor ikan yang bisa berbicara dan memohon agar tidak dimasak. Ikan tersebut kemudian berubah menjadi perempuan cantik bernama Toba yang akhirnya dinikahi sang pemancing dengan syarat tak boleh ada seorang pun yang tahu tentang dirinya. Dari pernikahan itu lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Samosir.
Pada suatu hari, Samosir ditugaskan mengirim makanan untuk ayahnya di ladang. Tetapi makanan yang dibawanya itu malah dimakannya sendiri. Dalam kondisi sangat marah, tanpa sengaja sang ayah menghardik Samosir dan mengatakan jika ia adalah anak ikan. Seketika itu pula langit gelap dan hujan turun dengan deras. Air juga keluar dari bawah tanah yang membuat perkampungan terendam air. Toba dan Samosir tiba-tiba hilang saat perkampungan berubah menjadi lautan air yang kini dikenal dengan nama Danau Toba. Kalau dari sisi geologi atau bagaimana sisi terbentuknya Danau Toba sendiri,